Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Yasin Alansori. Dalam drama yang berbentuk video ini, judul dramanya adalah Linuwih Aroma Jarik Baru. Saya bertugas sebagai sutradara, kemudian penulis naskah, kemudian saya juga memerankan narator yang akan menjelaskan alur dari drama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Permana. Dalam drama ini saya berperan sebagai penjual jarik dan sebagai tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawa Sabrina Ayu. Di dalam drama ini saya berperan sebagai tokoh ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Sulfaat. Di drama ini saya bertugas sebagai wakil sutradara dan berperan sebagai tokoh utamanya. Linuwih Aroma Jarik Baru. Seminggu sebelum kejadian, anak muda itu tengah membersihkan halaman depan rumahnya. Karena sedari awal badannya memang tidak sehat betul, maka hawa panas dengan cepat membuat badannya membara. Ia bergelung dengan sambar jarik. Segala obat telah ditelannya, tapi tak satu pun mempan. Hingga malam ketujuh demamnya, pada malam purnama, seakan menahan sesuatu. Malaikat mungkin tengah hendak merenggut jiwanya. Tapi ia gigih mempertahankannya. Tangisnya menggema ke seantero dusun. Tetangga pun ada yang datang, lebih karena tak sanggup mendengar jeritan dari perempuan yang sebentar lagi sebatang kara. Tubuh sang anak disemayamkan berselimut jarik baru. Aroma lilin dari kain itu belum juga luntur. Sejak saat itulah sang anak memiliki linuwih, yakni kemampuan lebih yang tak dimintanya. Ia bisa mencium aroma jarik baru, bau lilin pekat dari setiap kali ada yang meninggal. Sama seperti aroma pertama yang dicium saat ia bangkit dari kematian. Hanya sang ibu yang tahu tentang linuwih itu. Pada ibu, sang anak berani bertanya, Apa maknanya sebenarnya dari linuwih itu? tapi ibunya hanya menjawab, Kelak akan ada satu kematian yang mengajarimu makna dari linuwih itu sendiri. ibu mewiru jarik pelan-pelan. Lipatan-lipatan kain dilakukannya dengan telaten. Temani ibu ngawiran jarik dari bapak. Cium aroma malamnya, masih baru. Sembari menghirup aromanya, ia mencoba membayangkan wajah bapaknya, tapi gagal. Bagaimana mungkin mengingat seseorang yang kepulangannya begitu nyenyak tanpa jejak? Ngawiran iku aja nganti keliru, lipatannya harus sama, jangan sampai keliru. Apalagi sampai merusak keseimbangan, hidup tidak akan harmonis dan bahagia. Anak itu hanya membatin. Apakah ibunya bahagia? Apakah selembar jarik cukup untuk mengisi kekosongan setelah ditinggal begitu lama? Ia ragu. Ibu terus dan terus mewiru. Sampai kelak anak itu akan tahu, jarik yang dilipat rapih itu
dipakai ibunya dalam pesta pernikahan bapaknya dengan istri muda. Kamu tahu kenapa Bapak menghadiahi jarik ini? Jarik artinya aja gampang serik. Mengingatkan ibu tidak boleh iri kepada apa-apa yang bukan milik. Sembari bercerita, nada getir terdengar dalam suaranya. Anak itu kemudian membayangkan sebuah kisah balik. Dan begitulah ketika lelaki itu tewas di atas pelaminan. Lehernya ditusuk. Itu adalah kenangan buruk bagi sang anak. Kamu ini seperti melihat hantu saja. Pagi itu, aroma itu kembali. Lebih kuat dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, aroma itu membuatnya takut. Sebab datangnya dari ibunya sendiri. Segelas air ia habiskan, menyembunyikan kebohongan. Tapi ketakutan tak juga surut. Maka ia bicara. Bu, mari ke kota membeli jarik baru. Aku ada sedikit uang. Aku ingin membelikan hadiah buat ibu. Sang ibu menatapnya sejenak, kemudian mengangguk dan berganti pakaian. Setelahnya, mereka memulai perjalanan. Perjalanan ke tempat penjual jarik. Hati si anak sesak. Udara yang dihirupnya terasa tajam dan mengiris. Sepanjang perjalanan, sang ibu bercerita tentang kelahiran, tentang perjuangan, Ibu sudah ikhlas, tetapi ibu masih tetap berjuang. Sama seperti kamu sempat mati, tapi ibu ikhlas. namun sang anak tak yakin jika ia bisa ikhlas ketika harus kehilangan. Dia menyelimuti mereka sampai tiba di tempat penjual jarik. Mas-mas penjual jarik itu kemudian menyebut mereka. Monggo Bu, dipilih Bu, monggo. Oh iya Pak, mau yang mana Bu? Sok. Pilih yang ini saja. Yakin Bu yang ini? Iya, yang ini saja. Kenapa pilih motif yang itu? Apa ibu pilih yang lain saja? Hati sang anak gundah dan makin mengelap. Juga aroma itu makin menyesakkan dada. Jadinya yang ini Bu. Iya mas, yang ini saja. Bayar cepat, dan lalu kita pulang. Pulang. Kata itu membuat tubuhnya menggigil. Berapa ini jadinya Mas? 70.000 saja Mas, tidak apa-apa. Makasih ya Mas.
Ya mas, sama-sama mas. Ini barangnya mas, silakan diambil. Di perjalanan pulang, sang ibu menggenggam tangan sang anak dengan erat. Ia takut ibunya seperti daun yang terbang, tak tahu kapan akan kembali. Setibanya di rumah, sang anak bersama ibunya duduk berdua di teras. Dan begitulah, selama beberapa menit tercipta keheningan. Sembari memeluk jarik baru itu dengan kuat, sang ibu memejamkan matanya dengan tenang. Di saat itulah sang anak tampak gelisah ketika melihat wajah ibunya. Ia sambil sesekali melihat ke arah jalanan di depan teras. Sampai kemudian muncul sesosok misterius. Bajunya serba hitam, menoleh pada sang anak dengan sorot mata yang kosong. Ia mengenali sorot itu. Sorot yang pernah ia lihat di ujung sulung. Dan saat itu juga aroma itu menyergap lagi. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan begitulah akhir dari cerita ini.